Halo Sobat Pajak, di video ini kita akan membahas alur pelaksanaan pemeriksaan pajak, dimulai dari penerbitan surat perintah pemeriksaan atau SP2 sampai dengan laporan akhirnya. Pemeriksaan pajak dimulai dengan diterbitkannya surat perintah pemeriksaan atau SP2. Surat ini menjadi dasar hukum bagi petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak tertentu. Kita udah terima SP2 dari PNS nih, kita harus panggil wajib pajak untuk pertemuan pertama. Ya nih Mbak, aku juga udah nyiapin ceritanya yang sama dokumen yang kita. Terima kasih ya. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah hadir. Kami dari DJP akan melakukan pemeriksaan pajak untuk laporan keuangan tahun 2024. Selamat pagi Bu, baik kami akan bekerja sama selama proses pemeriksaan ini. Oke, baik Ibu. Untuk tahap awal itu kami akan menyampaikan surat permintaan peminjaman catatan dokumen. Jadi yang kami perlukan itu seperti laporan keuangan, faktur pajak, dan transaksi yang selama ini Ibu udah lakukan. Baik, Bu, kami akan menyiapkan seluruh dokumen tersebut paling lama 3 hari kerja. Inilah tahap pemanggilan pertama dan permintaan dokumen, di mana wajib pajak harus menyerahkan catatan dan dokumen yang diminta oleh petugas pemeriksa, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Baik Mbak, dokumennya semuanya udah lengkap. Kalau kita mau mulai sekarang, untuk pemeriksaannya udah bisa sih Mbak. Oke, kalau gitu kita bakal ansur laporan keuangan, periksa faktur, sama nyocokin data transaksi sama SPT. Boleh Mbak. Oke. Tapi inilah yang disebut dengan pengujian dan pemeriksaan, di mana pemeriksa akan memastikan data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Baik Bu, berdasarkan hasil penelitian, kami menemukan adanya selisih nih antara omset yang dilaporkan di SPT sama data rekening orang sebesar 250 juta. Oh, selisih itu berasal dari pembayaran yang belum tercatat waktu penyusunan laporan Bu. Oh, kalau kayak gitu, ada nggak Bu dokumen yang bisa menunjukkan hal tersebut? Ada Bu, ini adalah bukti transfer dan faktur penjualan yang terlambat dicatat. Inilah yang disebut temuan sementara atau pembahasan awal, di mana wajib pajak akan diberikan waktu untuk memberikan klarifikasi atau bukti tambahan apabila diperlukan. Baik Bu, setelah kami analisis ulang hasil pemeriksaan ini kami tuangkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Jadi itu dapat memberikan tanggapan dalam waktu 7 hari. Oh, baik Bu, kami setuju dengan beberapa temuan, namun kami akan mengajukan klarifikasi tambahan untuk beberapa poin. Baik Bu, jadi kami akan menjadwalkan untuk pembahasan akhir supaya hasilnya itu bisa disepakati bersama. Tahapan ini merupakan pembahasan akhir sebelum hasil pemeriksaan akan dibuat. Saya sudah memeriksa pemeriksaan laporan ini. Prosedurnya sudah sesuai, hasilnya juga sudah akurat. Silakan lanjutkan ke laporan akhir. Oke, baik Pak, kami juga akan menyusun laporan akhir hasil pemeriksaan dasar hasil pemeriksaan terakhir juga dengan wajib pajak. Oke. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir hasil pemeriksaan, yang menjadi dasar bagi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak atau kurang lebih bayar. Terima kasih kepada tim pemeriksa, prosesnya cukup panjang ya, tapi tetap profesional dan cukup jelas. Kami juga terima kasih atas kerjasama Ibu. Semoga hasil pemeriksaan ini bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan ke depannya. Baik Ibu, dengan pemeriksaan pajak yang baik juga dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan itulah dari simulasi pelaksanaan pemeriksaan pajak, dimulai dari penerbitan SP2 hingga laporan akhirnya. Semoga video ini akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana pemeriksaan pajak dijalankan secara profesional dan transparan.